Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan di sini ada ilmu yang kedua yang bisa menjadi pelajaran buat Bapak Ibu. Saya sering memperhatikan kalau imam, khatib, da'i, ustaz menyampaikan bacaan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, rata-rata jamaah Allahumma shalli wa sallim. Betul tak? Betul tak? Salah. Terus salahnya di mana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ucapan yang tepat alhamdulillah. Kenapa? Harus tahu, biar Bapak Ibu kalau besok memberitahu orang, pasti dia tanya, oh kenapa? Tidak boleh salawat. Bukan tidak boleh, tapi bukan tepat. Karena inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu berita gembira. Kalau ada berita gembira kepada Bapak Ibu, ucapannya apa? Alhamdulillah. Anaknya lulus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa ucapannya itu? Boleh enggak kita ucapan inna lillahi? Boleh aja, tapi Quran tepat. Ini berita gembira, anak saya lulus. Pusing sekian lama, punya tanah terjual, tak ada minat orang beli, tiba-tiba ada yang telefon, Pak, saya minat beli. Ucapannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Pas tak? Kurang pas. Ucapan yang pas apa? Alhamdulillah. Karena berita gembira, menenangkan hati. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu berita gembira, menunjukkan betapa Nabi Muhammad memiliki keagungan di sisi Allah, sampai Allah dan malaikat tidak henti-henti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terus kita kapan salawat? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Berarti dengar, ada perintah sini. Ada panggilan untuk siapa? Untuk kita. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim wa barik. Faham Bapak Ibu? Ini salah satu cara untuk menghayati termasuk ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena ini panggilan untukmu. Dengarlah baik-baik, karena setelah itu ada perintah atau larangan. Kalau saya baca Al-Quran, pas begitu sampai ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Cara saya baca Al-Quran seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Subhanallah, Allah sedang memanggil saya. Allah sedang memanggil saya. Orang beriman, saya harus rasakan. Kita semua harus merasakan sebagai golongan orang beriman, karena panggilan ini khusus untuk orang yang beriman. Orang beriman, mudah-mudahan saya jadi orang yang beriman yang diperintahkan. Orang beriman, ada apa ya Allah? Saya hamba-Mu ya Allah, yang tulus, yang siap segera menjalani perintah-Mu. Sami'na wa ata'na. Ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya harap Bapak Ibu nanti kalau pulang ke rumah
Semua ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu sedang anda baca Al-Quran, tolong di stop. Cuba perhatikan artinya. Latihan, rasakan ini panggilan untukmu, bukan untuk kita. Untuk yang dimaksud saya. Orang beriman, saya. Ada apa ya Allah? Tunjukkan kita siap sami'na wa ta'na. Karena orang Yahudi mereka berkata sami'na wa asayna. Kami telah mendengar tapi kami maksiat, kami melanggar, kami tolak. Kita harus jangan menjadi seperti orang Yahudi, tapi kita tunjukkan semangat kita sami'na wa ta'na. Bukti kita segera wa ta'na, habis kita dengar, kita lakukan amalan itu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Faham Bapak Ibu? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu dalam program Safari Dakwah. Dan alhamdulillah program kami sangat didukung oleh para asatiz, para kiai, para huffaz, para dai. Program mencetak 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia. Cita-cita saya, insya-Allah setiap masjid di Indonesia memiliki imam menghafal Al-Quran 30 juz. Impian dan cita ini tidak mudah, dan alhamdulillah kami sudah bekerja, dan alhamdulillah sudah melahirkan jumlah yang cukup banyak penghafal Al-Quran di kalangan anak-anak maupun di kalangan dewasa. Dan setiap penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Tujuan kami sebenarnya bukan hanya umrah, tapi tujuan kami para penghafal Al-Quran di bawah pimpinan kami setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi di Tanah Suci. Buat apa setor hafalan di sana? Supaya mereka diakui dan mereka dapat sertifikat. Apa itu sertifikat? Namanya ijazah dan sanad. Yang nama penghafal Al-Quran bersambung namanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan namanya menjadi turunan darah Nabi Muhammad, tapi menjadi keturunan Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan untuk mewujudkan program ini sudah alhamdulillah jalan. Baru saja kemarin pas Ramadan kita telah meresmikan pesantren menjadi pusat. Walaupun sudah ada pesantren di Jakarta, ada rumah tahfidz di beberapa daerah, dan menjadi pusat di Cipanas, di Puncak, di Jakarta Barat atau di Jawa Barat di sana. Dan alhamdulillah ada beberapa rumah tahfidz di beberapa titik di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insyaallah pun di Riau. Kita insyaallah akan membangun 100 markas, 100 pesantren yang akan menjadi gerakan di setiap titik daerah, menjadi gerakan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai saya bisa melihat dengan mata saya sendiri 1 juta penghafal Al-Quran sudah tamat. Karena saya percaya dengan kekuatan Al-Quran, mereka lah yang akan mampu merubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Turki memiliki presiden yang berani meresmikan masjid di negara Inggris dan membaca Al-Quran sebagai pembuka acara oleh presiden Turki membaca Al-Quran, insyaAllah akan datang satu masa dari 1 juta penghafal Al-Quran yang akan menjadi pemimpin negeri kita Indonesia. Saya percaya, bahkan saya berani bersumpah, karena pengalaman saya yang bersama Al-Quran tidak pernah gagal, pasti terwujud, pasti akan menjadi kenyataan. Walaupun perjuangannya panjang, tapi insyaAllah akan ada akhirnya. Makanya semua dalam program kami melibatkan semua jamaah, semua yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran atau minimal menjadikan anaknya penghafal Al-Quran. Mari kita sama-sama
menjadi keluarga besar 1 juta menghafal Al-Quran. Dan saya yakin semuanya bisa. Kalau anda merasa gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangankan gagalkan anakmu. Jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jadikan hartamu, sedekahmu menjadi saksi baik, supaya nama kita tertulis sebagai Ahlul Quran walaupun belum mendapatkan penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, tahu enggak salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad orang kaya atau miskin? Kaya tidak, miskin tidak. Nabi Muhammad tidak kaya, tidak miskin. Tapi kok bisa dia sukses 23 tahun berdakwah dalam segala tantangan, ancaman, kehinaan, berbagai macam persoalan bersama Quraisy, musuh-musuhnya, tapi bisa sabar. Tahu tak salah satu sebab, bahkan sebab utama setelah karunia Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, kedukungannya dan suksesnya dakwah Nabi Muhammad adalah istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, termasuk wanita yang terkaya di kota Makkah. Ketika dijodohkan menjadi istrinya Nabi Muhammad, semua hartanya untuk Nabi Muhammad, untuk dakwah Nabi Muhammad. Saya mendapatkan pelajaran, salah satu sebab suksesnya dakwah adalah kedukungan harta. Mohon maaf, di zaman sekarang tidak bisa dakwah miskin, tapi bisa dakwah untuk orang miskin. Kita bisa menyampaikan dakwah kepada semua orang, tapi dakwah dalam zaman sekarang sangat membutuhkan bersamaan. Saya percaya dan yakin kalau kita bersatu, insya Allah semua akan terwujud. Ada yang dari tenaga fikirannya, ada yang dari segi ilmunya, ada yang dari segi hartanya, ada yang dari segi tenaga fisiknya. Semua bisa, tidak ada yang kata tidak bisa. Sampai saya pernah bertemu sama seorang ibu di salah satu program safari dakwah kita di kampung. Dia datang sambil nangis-nangis, usia tua. Dia nampaknya tertarik untuk mengikuti program 1 juta menghafal Al-Quran. Dan kata beliau, saya orang miskin, tidak punya apa. Sampai dia melepaskan, dia bilang, ini cincin saya, mas kawin saya. Suami saya sudah 20 tahun wafat. Dan ini tanah saya wakafkan. Dia punya tanah tidak seberapa besar. Saya niatkan apa yang saya tidak harap harta lagi di dunia. Usia saya sudah 80 lebih, mau apa lagi? 80 masih minta panjang umur. Mau sampai kapan mau panjang umur? Saya datangi ke rumah orang, bapaknya sedang sakit, 84 tahun. Tolong saya doakan biar ayah saya panjang umur. Saya bilang enggak, dah mau. Dah mau. Buat apa panjang umur? Yang saya doakan semoga sehat walafiat dan taat dalam beribadah. Karena usia yang berarti adalah isinya, bukan berapa usianya. Isinya apa? Taat, ibadah, takwa, itu yang berguna. Karena di hari kiamat Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi yang akan ditanya dan harus kita siapkan pertanggungjawabannya, apa isi usiamu. Kalau Nabi Muhammad dakwahnya cuma 23 tahun, usianya 63, tapi yang bisa dikatakan berdakwah dan membawa Islam hanya 23 tahun. Tapi bayangkan keberkahan 23 tahun lebih berkah dari 40 tahun yang duluan. Dan 23 tahun menjadi sebab yang bermakna, berisi, menjadi dakwah sampai tersebar di muka bumi.
Siapa sekarang tidak kenal Islam di seluruh dunia? Dan bahkan terbukti sepanjang waktu 24 jam tidak terputus azan dipanjang di bumi. Betul tak? Tidak terputus azan. Terus 24 jam. Selesai di sini, dihampung di sini, dihampung negara lain, dihampung negara lain, sampai di seluruh bumi. Itu arti daripada alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami tinggikan zikirmu. Disebut 24 jam tidak putus. Itu salah satu makna wa rafa'na laka dhikrak. Makanya siapa yang ingin terlibat dan ditinggikan namanya, ditinggikan darajatnya, ditinggikan kemuliaannya bersama Al-Quran. Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran mulia dan membagikan kemuliaan. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu dapat kemuliaan Al-Quran? Berarti harus kita berikhtiar. Siap? Sama-sama menjadi keluarga Al-Quran. Kita insyaAllah menjadi penghafal Al-Quran. Paling tidak kita mendukung program Al-Quran. Mana yang terbaik untuk Al-Quran, insyaAllah segala perjuangan kita, segala kemampuan kita, berapapun kemampuan kita, insyaAllah semuanya menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu khususnya untuk ibu-ibu, saya selalu berkata kepada ibu-ibu, lebih baik ikhlas, banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju ibu? Lebih baik banyak ikhlas daripada. Saya sering bisikan ibu, dibilang udah apa-apa sedikit tapi ikhlas. Itu boleh, tapi sekarang itu tahun 2019, sekarang tahun 2000, harus semuanya berubah. Apa yang harus dirubah? Salah satunya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu, barangkali infak sedekah Bapak Ibu di Riau ini, mudah-mudahan menjadi salah satu sebab menjadi saksi baik mendapat syafaatnya Al-Quran. Di tanah Riau ini insyaAllah terbangun markas Al-Quran yang menjadi sebab ikhtiar dan wasilah untuk mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Mungkin besok kita meninggal dunia, yang hanya sampai kepada kita adalah pahala perjuangan kita, dan kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan malaikat pun akan membawa cahaya berkah sedekah kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua para hadirin diangkat oleh Allah darajatnya, dimuliakan di dunia dan di akhirat, diberikan kemuliaan menjadi ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan keturunan kami menjadi ahlul Quran. Ya Allah, jadikan kami semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jadikan segala kemampuan kami, harta kami, sedekah kami, zakat kami menjadi bermanfaat, berguna untuk negeri kami, membawa program Al-Quran, membawa keberkahan Al-Quran di bumi Indonesia. Kalau orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam, kami harap ya Allah Indonesia menjadi pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Ya Rabbal Alamin, ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.